Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas proses penelitian ya. Dimana kalau di dalam buku Uma Sekaran ini sebetulnya sudah masuk di dalam bab 3 ya. Jadi pertemuan pertama itu di dalam Uma Sekaran sudah membahas bab 1 dan bab 2. Ya, kalau di sini ya, di ringkasan yang saya buat ini meskipun baru bab 2 tapi sebenarnya di Uma Sekaran itu masuk di dalam bab 3. Jadi yang penting adalah kita melihat topiknya ya, tidak urutan-urutan per bab ya, karena bisa berbeda ya. Nah, baik, untuk pertemuan yang kedua ini proses penelitian kita gambarkan seperti ini ya. Jadi proses penelitian itu ada banyak yang diajukan ya. Bisa jadi yang pertama adalah determine ya, bisa jadi yang pertama adalah choose a topic ya. Kemudian beberapa yang lain adalah define the topic ya. Itu adalah salah satu proses ya yang bisa diikuti. Namun jika kita merujuk kepada buku kita Uma Sekaran ya, yang tahun 2016, gambarnya seperti ini ya, seperti yang Anda lihat, bahwa kita tidak mungkin menyelesaikan penjelasan seluruhnya ini dalam satu video ini ya, tetapi kita akan bagi ya. Di dalam buku juga demikian, bahwa penjelasan itu per bab itu bisa jadi hanya 1 atau 2 atau 3 langkah ya. Kemudian langkah-langkah berikutnya itu ada di bab berikutnya ya. Nah, kalau secara keseluruhan memang kita lihat seperti ini ya, dimulai dari observation, di mana broad area of research interest identified ini kita harus bisa melihat ya, di mana topik pembahasan itu sangat luas ya, terutama kalau kita sudah masuk di bidang bisnis ya, tentunya ya sudah kita lebih terarah di bidang bisnis saja, tidak di bagian hukum ataupun teknologi ataupun medicine ya, ataupun social culture ya, ataupun bidang-bidang yang lain. Kita hanya merujuk kepada satu sumber, yaitu bidang bisnis. Nah, di bidang bisnis ini juga masih banyak ya yang bisa kita lihat ya, topik-topiknya itu ada banyak sekali, sebagaimana di pertemuan yang pertama ya, sekitar ada 50 ya kemarin ya. Kita sudah mempelajari gambarnya itu di halaman terakhir dari PPT ini. Nah, jadi itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah pengumpulan data awal ya, preliminary data gathering ya. Ini adalah pengumpulan data awal. Kalau di langkah sumber lain itu narrow the topic ya, jadi mendekati topik itu. Nah, kemudian dari preliminary data gathering ini kita bisa lakukan dengan cara interviewing ya, jadi mendekati orang-orang ataupun mendekati lingkungan ya, yang menjadi fokus munculnya permasalahan itu. Nah, kemudian literatur survei itu juga kita lakukan ya. Nah, baru kemudian atas dasar langkah 1 dan 2 tersebut, maka kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu problem definition ya. Dimana di dalam problem definition ini masalah sudah jelas didapatkan ya, bukan simptom lagi atau gejala lagi yang kita dapatkan, tetapi memang masalah itu yang menjadi satu fokus yang benar ya, atau masalah itu menjadi satu perhatian ya, yang mana masalah tersebut juga akan menghasilkan jawaban yang benar ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian untuk tahapan-tahapan berikutnya yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B. Kemudian jika yes, maka kita akan langkah ke-10 yaitu report writing ya. Kemudian report presentation and managerial decision making ya. Nah, jika tidak kita harus mengulang kembali ya, langkah-langkah itu dimulai dari nomor 2 itu ya, preliminary data gathering. Nah, kemudian kita membahas nomor 1 ya. Sekarang kita akan bahas nomor 1 urut ya, nanti nomor 2 dan nomor 3 di dalam proses penelitian ini. Jadi yang dinamakan dengan daerah permasalahan yang luas adalah permasalahan yang menunjukkan keseluruhan ya, situasi di mana seseorang itu melihat kebutuhan akan solusi ya. Ya, jadi diteliti dulu ya, kemudian disusun metodologinya, kemudian yang diharapkan adalah satu solusi ya. Ya, jadi keseluruhan situasi ya, kalau di tempat kita ya keseluruhan situasi bisnis ya, di mana seorang manajer itu melihat satu ketidakharmonisan ya, dan kemudian dia mengetahui itu bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang disharmoni atau tidak baik ya, maka dia akan melakukan suatu riset ya, yang mana riset tersebut akan memecahkan ya permasalahan yang ada tersebut. Nah, kemudian persoalan-persoalan spesifik ya yang harus diteliti atau yang bisa diteliti ya, itu bisa jadi dari masalah-masalah yang saat ini dalam setting organisasi atau dalam lingkungan kerja kita ya. Itu kalau kita sudah bekerja ya. Kalau kita masih mahasiswa ya tentunya masalah-masalah yang saat ini dalam lingkungan belajar kita ya. Misalnya bagaimana mahasiswa itu mencapai prestasi yang tinggi ya, itu sebab-sebabnya apa ya, kemudian mengapa kok mahasiswa itu sangat sulit untuk mempelajari alat-alat penelitian, yang mana alat penelitian tersebut sangat penting sekali ya digunakan oleh mahasiswa sehingga mereka akan mandiri di dalam melakukan suatu penelitian. Kenapa kok sulit sekali ya, seperti itu kan, itu juga masalah-masalah di lingkungan belajar kita ya. Ya, mungkin juga faktor apa ya yang menyebabkan mahasiswa itu bisa menyerap ilmu baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu di dalam organisasi ya. Apa yang menjadi faktor sukses mahasiswa itu jika nanti sudah bekerja itu apa ya, keterkaitannya dengan kehidupan mereka selama di kampus ya. Nah, itu adalah nomor 1 ya. Jadi persoalan yang khusus ya, yang butuh diteliti atau harus diteliti. Nah, kemudian yang kedua itu bidang-bidang dalam organisasi yang diyakini manajer harus diperbaiki ya. Jadi adanya kesensitifan ya, jadi adanya kepekaan seorang manajer yang memiliki ilmu di bidang bisnis ya, dia menguasai ilmu manajemen, dia menguasai ilmu pemasaran, kemudian sumber daya manusia ya, kemudian manajemen operasi, manajemen keuangan ya, manajemen sumber daya manusia ya. Jadi mereka akan sangat bisa lebih awal mengenali bahwa itu nanti akan jadi satu masalah atau tidak bagi tempat di mana dia tidak beraktivitas ya, atau dalam satu organisasi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah persoalan konseptual atau teoritis yang harus dipererat bagi peneliti dasar untuk memahami fenomena ini. Ya, ini kemungkinan besar adalah tugas seorang ilmuwan ya, misalnya seorang dosen ya, ataupun seorang pengajar ya, ataupun seorang profesor ya, itu melihat satu konsep ya atau teori yang mana pemahaman ataupun pemakaian konsep ataupun teori ini masih belum maksimal ya dilakukannya.
terutama memang pada era sekarang ya, di mana era kepraktisan itu menjadi satu hal yang lebih diutamakan ya dibandingkan dengan perhatian terhadap orang-orang yang menguasai konsep dan teori yang baik ya. Nah, jadi praktis itu lebih penting daripada kepakaran, itu adalah hal yang terjadi saat ini ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab secara empiris ya oleh peneliti dasar. Maksudnya adalah beberapa pertanyaan penelitian yang membutuhkan jawaban ya secara dasarnya adalah pengalaman ataupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya ya, dan juga mungkin berdasarkan data-data yang telah berlaku di saat ini, itu juga dapat ya digunakan sebagai satu masalah yang khusus yang bisa untuk diteliti atau bisa untuk ditindaklanjuti sebagai suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Nah, kemudian contoh permasalahan yang luas ya yang dapat diamati manajer itu contoh realnya adalah seperti program training ya, mungkin tidak seefektif yang diharapkan ya. Jadi adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu harapannya kan segera untuk memberikan satu capaian yang lebih baik ya dari sebelumnya ya, tetapi amat sulit ya, peningkatan perbaikan itu amat sulit didapatkan. Itu sebenarnya mengapa ya, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian volume penjualan produk tidak meningkat ya, atau mungkin produktivitas yang selama ini kok turun terus ya, itu kenapa ya, itu juga bisa menjadi sesuatu yang harus diamati dengan baik oleh seorang manajer ya. Kemudian juga bisa jadi kelompok minoritas tidak mengalami kemajuan karir dalam organisasi ya. Jadi misalnya golongan kecil ya di dalam satu pekerjaan ya, itu kok menjadi kurang maju ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian neraca harian ledger akuntansi menjadi masalah yang tidak ada hentinya. Kemudian sistem informasi yang baru itu justru malah tidak diterapkan atau tidak dipatuhi ya. Padahal sebenarnya sistem informasi itu untuk mereka dibuat ya. Nah, kemudian era-era sekarang ini pengenalan jam kerja fleksibel, bahkan sekarang mau nggak mau sekarang sudah orang mulai ke arah jam kerja yang fleksibel ya. Kalau zaman dulu itu harus diperkenalkan. Nah, sekarang ini malah mau nggak mau ya, karena pandemi, maka Anda sekarang masuk kuliah aja tidak harus schedule ya. Jadi Anda bisa kalau seandainya diskusi ya pakai Zoom ya memang harus schedule ya. Tetapi kalau tidak ya, misalnya beberapa pertemuan itu bisa Anda pelajari secara mandiri karena bahan-bahannya sudah dipasang ya, atau disediakan di situ pertemuan keberapa misalnya, dan Anda bisa menikmati kapanpun dan dimanapun ya, dan Anda bisa mengulang-ulangnya. Itu juga termasuk jam kerja atau jam belajar yang fleksibel ya. Itu bagus enggak untuk satu perusahaan tertentu dengan perusahaan yang lain yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu ya, jadi 1 sampai 7 itu kira-kira adalah contoh ya, jadi permasalahan yang luas yang dapat diamati oleh manajer. Ya, kemudian daerah permasalahan yang luas itu bisa dipersempit ya hingga persoalan yang terkecil untuk diteliti ya. Kemudian tentunya setelah data pendahuluan terkumpul ya, jadi yang urutan nomor 2 ya. Jadi kalau kita lihat di gambar proses penelitian tadi, data pendahuluan terkumpul itu ya langkah yang kedua ya. Nah, karena di dalam
pengumpulan data pendahuluan ini ada banyak cara ya, diantaranya adalah melakukan interviewing ya atau wawancara ya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang pertama tadi ya, ini ya. Nah, ini adalah ini ya. Jadi kan kita sekarang sudah pada posisi di nomor langkah yang kedua ini, yaitu interviewing dan literatur survei. Nah, yang dimaksud dengan interviewing di sini tidak intens sekali ya. Jadi dalam istilah proses penelitian yang diajukan oleh ahli lain itu narrow the topic ya. Jadi mendekati ya, atau berusaha bersinggungan dalam rangka untuk memastikan apakah memang masalah yang dibidik itu atau masalah yang telah ditemukan itu memang benar-benar masalah atau cuma gejala ya, atau simptom ya. Nah, jadi interviewing itu mendekati orang-orang yang terlibat ya, kemudian menggali informasi, tetapi belum direncanakan secara detail ya. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan interviewing. Nah, kemudian kalau tinjauan pustaka ini setelah masalah-masalah tersebut lebih terfokus ya, lebih sudah lebih mengena, bukan merupakan simptom atau gejala, maka mencari teori-teori ya. Kita mulai membaca-baca ya di perpustakaan, atau kemudian juga kalau sekarang ini sudah online, itu sangat mudah sekali ya. Kalau zaman saya dulu untuk mencari literatur itu harus ke perpustakaan ya, dan harus berulang-ulang setiap hari ya, dan kadang-kadang sampai berbulan-bulan itu hanya untuk mencari puluhan atau ratusan atau ya ratusan ya, kalau istilahnya. Kalau sampai ribuan jurnal tuh enggak sih ya, jadi paling ya ratusan jurnal ya. Nah, itu dulu sumbernya di perpustakaan ya. Pertama-tama itu tidak bisa disimpan file, kita hanya mencetak. Lalu perkembangan berikutnya kita bisa membawa filenya pulang ya, kemudian mencetak yang perlu-perlu saja ya. Kemudian lama-lama akses jurnal ataupun sumber-sumber buku tersebut bisa diakses dari rumah kita ya. Jadi membuat proposal ataupun mencari ide penelitian itu tidak harus ke perpustakaan ya, karena sekarang perpustakaan memiliki jaringan ya, yang bisa diakses dari manapun ya. Tinggal kita meminta hak akses tersebut ya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya singgung pertama tadi, bahwa kita sampai di sini ya, sampai di preliminary data gathering ya. Nah, jadi apa sih yang dikumpulkan, informasi-informasi apa sih yang bisa dikumpulkan? Yang pertama, informasi latar belakang dari organisasi ya. Jadi misalnya kapan didirikan, pemiliknya siapa, filosofinya seperti apa ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk diketahui, di mana sejarah ya ataupun latar belakang yang mendalam ya, kita sangat tahu bagaimana perusahaan itu dibangun dari mulai mungkin satu orang ya, latar belakang membangunnya apa, tujuannya apa, itu sangat penting sekali untuk diketahui ya. Karena hal-hal ini akan kadang-kadang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang muncul ya. Nah, jadi pertama adalah seperti itu yang kita bisa kumpulkan ya. Kemudian filsafat manajerial ya, jadi bagaimana kebijakan-kebijakan perusahaan ya, kemudian aspek-aspek struktur itu dibangun itu seperti apa ya, apakah mendatangkan orang-orang yang memang benar-benar profesional ya, ataukah memang bagian-bagian tertentu itu harus dikuasai oleh keluarga dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana mereka menganggap
aset itu yang terpenting itu apa, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana cara mengelola perusahaan tersebut. Itu juga kiblatnya ke arah mana, ya, itu juga akan melekat ya dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, ya. Kemudian solusi yang tepat yang seperti apa juga kadang-kadang kita harus menengok dua hal ini, ya, yaitu filsafat manajerial dan informasi latar belakang dari organisasi atau dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian sebagai data yang dikumpulkan yang ketiga itu adalah yang kita ambil dari persepsi atau sikap dan tanggapan dari orang-orang yang ada di organisasi tersebut, ya. Nah, jadi bagaimana pendapat mereka ya tentang manajer, ya, bagaimana pendapat mereka tentang perusahaan yang mereka ikuti, yang ikut berkiprah itu seperti apa. Nah, ini juga sangat penting sekali ini, ya, persepsi, sikap dan tanggapan perilaku dari orang-orang yang bekerja di situ itu juga sangat penting untuk dikumpulkan dalam interviewing ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh yang lebih spesifik ya dari yang halaman sebelumnya ini, ya. Jadi itu tadi sebagian sudah saya sebutkan, ya. Nah, kemudian informasi mengenai filsafat manajemen dan faktor struktural ini juga sama ya seperti itu, ya. Ini perinciannya, ya. Tadi perincian yang pertama, ini perincian yang kedua, ya. Jadi ada sifat pekerjaan, ya, kemudian saling ketergantungan arus kerja, kemudian atasan dalam organisasi, sistem klien, teman kerja, terus bagaimana penggajiannya, ya, lingkungannya, dan pandangan dari terhadap libur yang diberikan oleh pemerintah ini seperti apa. Nah, itu seperti itu. Yang ke berapa ini? Yang kedua, ya. Nah, menjadi tugas Anda ya untuk mencari yang ada kaitannya dengan persepsi atau sikap dan tanggapan perilaku anggota organisasi, ya. Jadi bagaimana perilaku pegawai itu, ya, menanggapi tentang kebijakan-kebijakan perusahaan yang sudah disusun dengan baik, ya. Tentunya perusahaan ini menyusun kebijakan kan tentunya lebih memihak kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham, ya, atau lebih memilih kepada kontinuitas perusahaan yang hidup dengan jangka panjang, ya, continuous improvement, hidup dengan jangka yang panjang atau tidak terbatas atau perkembangan, dan bagaimana pandangan mereka terhadap pegawai. Nah, dan ini kalau dari pegawai sisinya ke atas itu seperti apa, mereka sudah diperlakukan seperti apa, begitu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini, ya. Jadi dari ini masih langkah yang kedua, yaitu setelah interviewing itu akan kita lakukan survei literatur. Nah, sebagaimana yang telah saya singgung di depan bahwa literatur survei itu sekarang tidak sesusah dulu, ya. Ya, yang kita bisa lihat, ya, ini zaman saya dulu masih S1, ya, kemudian mengarah ke S2 sudah ada perbaikan, pandangan yang berbeda, ya. Terus kemudian dulu waktu saya menempuh S3 di National University di GL, ya, itu adalah satu gambaran perpustakaan yang sempurna, ya. Nah, kalau Anda lihat video di bagaimana cara mencari jurnal nasional dan internasional, ya, dan bagaimana mengklasifikasikan itu informasi yang first class, ya, second class dan third class, ya, ataupun informasi yang bersifat rabis, ya, itu seperti apa, itu di video yang lain, ya. Nanti saya linkkan di pertemuan yang kedua ini, ya. Jadi intinya perpustakaan itu adalah basis penyimpanan data sekunder yang besar, ya,
yang mana semua kegiatan akademis ya ataupun yang ada kaitannya dengan research ya atau keilmuan itu biasanya ditaruh di situ ya. Dan kita sebagai konsumen membaca dari hasil-hasil temuan-temuan tersebut itu bisa menghabiskan banyak waktu di situ ya. Itu kalau zaman saya dulu seperti itu. Sampai-sampai di perpustakaan di Tun Sri Lanang ya, PTSL ya, PTSL Perpustakaan Tun Sri Lanang itu sampai ada yang namanya bilik karel ya. Bilik karel itu ada kamar khusus yang kita bisa sewa, di mana kita bisa mengambil buku sesukanya ya, jumlahnya berapapun dan dibuka-buka ya untuk menghubungkan satu teori dengan teori yang lain itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kita sewa itu. Yang penting tidak bawa kompor sama bawa bantal aja ya, kan buat tidur di situ itu tidak boleh ya. Nah, kuncinya kita bisa bawa sendiri ya, dan tidak akan dibereskan oleh petugas ya. Tapi kalau kita membaca di ruang-ruang baca yang umum kan buku-buku itu nanti akan dikembalikan lagi oleh libraris ya, oleh petugas perpustakaan. Nah, jadi seperti itu gambarannya bahwa perpustakaan itu memang sumber segala ilmu pengetahuan ya, di mana memang ilmu pengetahuan diletakkan di sana semua ya. Nah, yang jelas survei literatur itu yang baik itu akan menjamin ya agar variabel penting yang kita jadikan dasar itu tidak luput ya dari penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam ya. Kemudian yang kedua adalah masalah yang diteliti yang dirasakan relevan dan nyata oleh masyarakat ilmiah ya. Jadi kalau surveinya literatur itu bagus, maka dia akan mencari sumber-sumber yang bagus. Kalau sumber-sumber yang bagus ya nanti akan dinilai ya oleh pembaca atau masyarakat ilmiah itu sebagai tulisan-tulisan yang mempunyai bobot yang tinggi ya. Dan survei literatur yang baik itu nanti kita akan menemukan sesuatu yang sudah ditemukan oleh peneliti terdahulu, itu kita nggak akan mengulang lagi ya. Nomor 3 ini. Jadi yang sudah ditemukan, kenapa kita harus mengulang-ulang kembali ya. Kita akan tinggal hanya melihat bagaimana cara dia melakukan satu penelitian dan bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang lebih maju daripada yang kita lihat sebelumnya ya. Kemudian yang keempat adalah pernyataan masalah dibuat lebih tepat dan lebih jelas ya. Jika kita banyak membaca survei, literatur survei ya, maka tulisan-tulisan yang kita hasilkan itu akan lebih fokus ya, karena banyak orang yang sudah membahas masalah tersebut, mungkin seperti itu ya, dengan berbagai teknik ya. Maka kita juga akan tinggal membaca, kemudian tinggal meramu, dan apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus ya, sudah tersaji dengan sangat bagus. Nah, seperti itu. Kemudian daya uji dan daya replika penemuan penelitian yang sekarang itu meningkat ya. Jadi memang namanya suatu riset itu harus sambung menyambung ya. Tidak bisa kita berdiri sendiri ya. Apalagi kalau kita masih grade-nya masih grade S1 itu kita harus mengekor ya. Grade S2 juga masih mengekor ya. Untuk grade S3 itu bisa jadi memberikan temuan-temuan yang luar biasa, yang kontribusinya itu tidak hanya pada objek penelitian itu saja ya. Dan objek penelitian yang dihasilkan itu juga sangat luas ya, mungkin bisa jadi lintas negara atau bisa jadi satu negara ya. Tapi kalau untuk S1 ya itu paling nanti hanya mengikut ya apa-apa yang telah dilakukan di dalam objek penelitian yang lebih kecil ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian survei literatur ini akan membantu ya mengembangkan kerangka teoritis ya. Jadi membuat satu kerangka penelitian di dalam bab 2 yang kita susun itu
itu intinya adalah menggunakan teori juga ya. Jadi kerangka teoritis atau kerangka pemikiran itu dibangun menurut pendapatnya siapa dan tahun berapa dan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain itu juga menurut pendapat siapa dan tahun berapa ya. Jadi bisa mengembangkan kerangka teoritis. Dan juga literatur survei ini juga dapat digunakan untuk generate the hypothesis. Jadi memunculkan hipotesis. Jadi hipotesis itu nggak boleh tiba-tiba ditulis hipotesis, tidak ya, tetapi didasari oleh penelitian-penelitian terdahulu yang kita search ya di dalam literatur survei ini. Nah, informasi yang terpilih ya, sebagaimana video yang saya lampirkan tentang bagaimana cara mencari jurnal nasional ataupun internasional yang bagus ya, itu dari banyak temuan-temuan yang kita peroleh ya, yang Indonesia belum saya sebutkan ya, tapi Anda pakai jurnal Indonesia juga boleh, banyak yang bagus juga ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan dari banyak temuan-temuan tersebut ya, kita harus membuat ekstraksi ya, membuat satu benang merah ya, membuat satu kumpulan pilihan-pilihan yang mendasari penelitian kita ya. Jadi kita harus membuat ekstraksi ya. Nah, jadi itu nanti yang harus kita lakukan ya, supaya kalau kita menulis bab 2 itu nanti bab 2-nya memang luar biasa bagusnya, kuatnya ya. Sebetulnya hampir seluruh bab itu memang membutuhkan dasar teori ya, hampir seluruh bab ya. Jadi tidak hanya fokus di bab 2 aja, di bab 3 pun ada ya, terutama teori-teori tentang bagaimana penelitian yang baik itu dilakukan ya, cara mengambil sampel dan bagaimana analisis data itu dilakukan yang cocok, yang seperti apa ya. Nah, kalau bab 1 kan referensi tentang fenomena seperti itu ya, data-data yang kita dapatkan di tahun-tahun berjalan ya, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi itu di dalam mengumpulkan literatur survei itu kita harus susun dengan sistematis juga ya. Nah, kemudian sampailah kita kepada langkah yang ketiga, yaitu problem definition. Ya, problem definition di sini research problem delineated, maksudnya permasalahan penelitian itu sudah ditemukan atau sudah disebutkan ya, masalahnya apa ya. Jadi misalnya perumusan masalah ya, atau tujuan penelitian, manfaat penelitian itu sudah dipegang betul, memang itu masalah yang muncul ya, dan harus diselesaikan jika ketidakharmonisan di dalam lingkungan kerja ataupun lingkungan belajar kita ini akan mendapatkan solusi yang benar ya. Jadi intinya itu masalah itu bisa menunjukkan suatu kepentingan ya di dalam sebuah persoalan ya, di mana penemuan jawaban yang benar itu akan membantu meningkatkan situasi saat ini. Jadi situasi yang enggak harmoni itu ditemukan jawabannya itu apa, karena didasarkan oleh masalah yang delineated atau yang sudah bisa dicerminkan atau bisa disebutkan ya, can be described ya. Kalau istilah lain dari delineated itu adalah can be described ya. Nah, kemudian bila persoalan penting atau masalahnya tidak jelas, maka ya tidak akan didapat solusi yang benar juga. Itu kebalikan dari pernyataan yang di atas ya. Maka dari itu ya, identifikasi masalah yang benar itu sama pentingnya dengan ditemukannya solusi yang benar. Jadi mencari sumber masalah yang tepat ya pada keadaan yang disharmoni itu adalah sama pentingnya ditemukannya solusi yang benar atas masalah yang terjadi itu. Nah, itu adalah penjelasan nomor 3 ini ya. Nah, kemudian definisi masalah itu akan meliputi ya atau akan menyinggung ya, misalnya masalah bisnis ya, yang ada di mana manajer melihat itu
pada solusinya harusnya seperti apa ya. Jadi masalah bisnis yang ada ini ya, di mana manajer itu melihatnya itu pada solusi ya. Jadi kepekaan lagi ya. Jadi kepekaan dari manajer untuk melihat suatu masalah dan solusi yang seharusnya seperti apa, karena dia sudah dibekali dengan ilmu ya, dengan pengetahuan ya, dengan informasi-informasi yang penting yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya. Atau dia menjadi manajer itu menjadi pembaca yang baik ya, atau pembaca yang dapat memilih ya mana sumber-sumber yang bagus ya, berkualitas tinggi ya, yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian definisi masalah juga akan menyinggung situasi yang tidak memberikan masalah saat ini, namun manajer merasa segala hal itu bisa diperbaiki ya. Jadi ini adalah ukuran kepekaan lagi ya, di mana seorang manajer itu harus ngeh ya terhadap perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di dalam tempat dia bekerja atau memimpin ya, ataupun situasi-situasi yang ada di luar, perubahan-perubahannya seperti apa, itu segera untuk ditanggapi ya. Kalau tidak, nanti maka perusahaan tersebut akan kesulitan untuk mencari solusi yang terbaik ya, kalau sudah dikepung oleh banyak permasalahan ya. Nah, kemudian bidang-bidang di mana kejelasan konseptual dibutuhkan untuk pembuatan teori yang lebih baik, ini mungkin ranahnya tinggi sekali ya. Jadi konseptual itu konsep-konsep ataupun teori-teori itu dibutuhkan untuk diperbaiki agar menjadi lebih baik. Ini sebetulnya bukan ranah kita ya, tetapi akan berlaku seperti itu ya kalau kita akan belajar lebih jauh dari misalnya begini ya, misalnya seorang ilmuwan itu kan tidak hanya di grade DS1 ya, tetapi di grade S2 sampai grade S3 ya, sampai seperti itu. Nah, itu bidang-bidang yang nomor 3 ini adalah satu pemikiran yang berat ya, yang diambil oleh pakar-pakar atau expert di bidang penelitian pada bidangnya masing-masing. Nah, kalau ini masih dalam kerangka sederhana seperti nomor 1 ini ya. Jadi situasi di mana peneliti berusaha menjawab pertanyaan penelitian secara empiris ya, yang didasarkan pada data-data terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu, atau pengalaman-pengalaman selama melakukan penelitian dalam bidang yang dekat ya, atau bidang yang sama ya. Nah, itu saudara-saudara untuk pertemuan yang kedua ini singkat ya. Adapun pekerjaan utama Anda adalah bagaimana teknik pengumpulan data yang baik ya, dengan menggunakan interviewing yang tidak merasa seseorang itu di-interviewing ya. Kemudian juga pengumpulan teori-teori ataupun konsep-konsep ya di perpustakaan, memilih jurnal-jurnal yang terbaik ya untuk mendukung satu pemecahan permasalahan. Ya, ini adalah langkah 1, 2, dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.